Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita masih sehat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat ibadah. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu malam ini membuat kita bisa mendapatkan janji-janji yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia. Janji-janjinya untuk para penuntut ilmu itu adalah Allah akan turunkan baginya sakinah, ketenangan hati. Allah akan berikan dia akan selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Dia akan senantiasa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Wa sallat alaihimul malaika. Dan Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Betapa mulianya ketika seseorang berada di majelis ilmu. Sungguh rugi kalau seandainya kita meninggalkannya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita semangat untuk duduk di majelis ilmu dan dimudahkan untuk menghadirinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok figur yang paling tepat untuk dicontoh dalam bersyukur. Jadi contoh real dalam bersyukur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersyukur dengan cara memperbanyak ibadah, dengan cara bagaimana ia selalu maksimal dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mencontoh beliau dalam segala hal. Kita mudah-mudahan istiqamah berada di atas sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan minuman yang dituangkan langsung dari telaganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah, membaca perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada ahdaf dirasati as-siratin nabawiyah. Apa tujuannya mempelajari sirah Nabi? Pada pertemuan yang terakhir, di antara tujuan mempelajari sirah itu, dan dari sirah itu kita bisa paham, bisa mengetahui at-ta'arrufu ala al-mu'jizat ad-dal ala nubuwah. Kita bisa mengenali mukjizat-mukjizat yang merupakan kekuasaan Allah yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dalla 'ala nubuwah, yang menunjukkan atas kenabiannya,
Jadi mukjizat menunjukkan benar-benar dia sebagai seorang nabi. Karena apa yang terjadi itu bukan kemampuan nabi itu sendiri, tetapi adalah kehendak Allah yang terjadi, sesuatu yang luar biasa. Dan para nabi itu biasanya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam catatan sejarah beliau, kalau kita baca sirah nabawiyah itu, maka nampak oleh kita bentuk-bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah, dan itu alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada ahdaf yang berikutnya. Tujuan kita mempelajari sirah itu, di antara tujuan mempelajari sirah, dari sirah itu kita bisa mengetahui istinbat al-ahkam min mawaqif an-nabi min a'daihi wa hulafaihi wa ashabihi. Kita atau para ulama melalui sirah Nabi, mereka bisa mengistinbatkan hukum-hukum syar'i. Dari mana mereka istinbatkan? Min mawaqif an-nabi, dari sikap-sikap dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya atau dengan musuh-musuhnya sekalipun. Kita membaca sirah tidaklah sekedar membaca satu pribadi saja, tapi kita membaca satu pribadi yang berinteraksi dengan orang-orang lain. Nabi berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, dan Nabi juga berinteraksi dengan para musuhnya. Nah, dari sikap-sikap itu ternyata para ulama bisa mengistinbat hukum. Bahkan dari sirah itu juga kita bisa tahu kaifiyati tatbiqin amali lil ahkam. Bagaimana cara yang paling tepat di dalam memahami hukum. Itu dari sirah. Nah, nanti melalui contoh, saya kira kita akan bisa paham apa yang dimaksud dengan istinbatul ahkam, mengistinbat hukum dari sikap-sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh Nabi ketika berinteraksi dengan banyak orang, termasuk diantaranya sahabat, bahkan juga dari musuh-musuhnya. Kalau umpamanya ada pertanyaan, bolehkah kita bertayamum karena dingin? Ya. Ada sumber air, ada sumur, tetapi di sekeliling sumur ada serigala. Ya, bopor mondok ya. Nak mati atau nak ambil uduk bagi ayu? Jadi ada air, tetapi sama dengan tidak ada. Ini disebutkan oleh Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami, atau kehabisan akal untuk mengambilnya. Ada air, tengok sekeliling tidak ada tali, tidak ada ember, tidak ada, nak masuk ke dalam kok tidak ada kalu sudah tu. Nah, ketika sulit, kehabisan akal untuk mendapatkannya, berarti dihukumkan sama dengan tidak ada air. Itu yang biasa. Sekarang muncul pertanyaan, dingin, boleh tidak bertayamum? Dari sirah kita bisa menjawab itu. Dari sejarah perjalanan Nabi ketika dia berinteraksi dengan sahabatnya, kita bisa mendapatkan jawabannya. Ini namanya istinbat al-ahkam. Adalah namanya Amr ibn al-As, salah seorang sahabat yang diminta oleh Nabi untuk memimpin perang. Nama perangnya Ma'rakatu Zatis Salasil. Nabi tidak ikut. Kalau Nabi tidak ikut berarti namanya Saraya. Tapi kalau Nabi ikut itu namanya Ghazwah. Ghazwatu Uhud, Nabi ikut. Ghazwatu Al-Badar, karena Nabi ikut. Tapi kalau Saraya atau Sariyah, Ma'rakatu Zatis Salasil, itu Nabi tidak ikut. Dipimpin oleh Amr ibn al-As.
Di perjalanan mereka terpaksa mampir, harus istirahat karena malam. Jauh sampai malam tentu istirahat. Dan ternyata di malam hari Amr ibn al-As kebetulan mimpi basah dan dia harus mandi janabah. Tetapi Amr ibn al-As tidak mandi. Dia mencukupkan dirinya dengan bertayamum. Inyolo imam. Inyolo imamnya nyamir gitu. Sahabat protes. Kamu menjadi imam, kamu junub katanya. Mulainya salat lawannya. Salat je imam. Sampai dah meninggal tentu dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, kami kemarin dalam perjalanan bersama Amr ibn al-As terjadilah begini-begini. Dan beliau sholat mengimami kami padahal dia dalam keadaan junub, hanya bertayamum. Kami biuduk sadanya tayamum. Dipanggillah Amr itu oleh Rasul. Apa kata Rasul? Ya Amr, asallaita bin nasi wa anta ala junub. Apakah kamu mengimami orang-orang ini sementara kamu dalam keadaan junub? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi. Karena saya karena itu musim dingin. Jadi perjalanannya di musim dingin, perangnya itu di musim dingin, dan saya dalam keadaan janabah, junub. Kalau saya mandi, saya takut mati. Takut mati. Dan saya ingat satu firman Allah, la taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Kok mandi yuran hanya kono dan di ayat kan? Kan jadi ada kan? Ki ayat hanya la taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Dan saya khawatir kalau mandi saya mati lalu saya melanggar ayat ini. Fatabassam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum Nabi mendengar jawaban itu tanpa memberikan komentar. Maka ketika Nabi tidak mengomentari sesuatu dari apa yang dibuat oleh sahabat, itu masuk dalam kategori sunnah takririyah. Sunnah kan ada 3 kan? Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah ketika Nabi mendiamkan sesuatu yang dilakukan oleh sahabat. Diam Nabi itu di situ ada hukum. Itu tuh hebat Nabi. Antok aja ada hukum. Apalagi kalau dia berkata, memerintahkan, atau dia langsung berbuat. Antok aja diamnya. Hanya dengan senyum. Berarti di situ ada hukum. Apa hukumnya? Yang dilakukan oleh Amr berarti adalah sesuatu yang dibolehkan. Itulah jawaban tadi itu. Maka secara umum boleh dikatakan kalau seandainya memang dalam keadaan dingin dan ada kekhawatiran kita dalam keadaan dingin itu terjadi sesuatu, maka boleh untuk bertayamum. Tinggal lagi mau ku dingin jaga jangan semarang aku dingin gak bagi orangnya. Tiba-tiba tayamum. Tinggal lagi untuk memastikan iya enggak dingin dia itu adalah sesuatu yang membahayakan. Hanya dingin ke awak enggak sama aja dingin di Arab dulu kan. Kalau di situ dingin ya betul-betul dingin. Ke awak sedingin-dinginnya, sedingin-dingin ke awak. Hujan naik itu kebangan. Hujan naik AC duit. Cenderung itu dingin ke awak. Tapi kalau di Arab enggak. Oleh karena itu Nabi mendiamkan, dianggap itu sebagai sunnah takririyah. Bukankah ini mawakif? Ini yang dimaksud dengan mawakifun Nabi. Sikap-sikap Nabi ketika berinteraksi bersama para sahabatnya. Dan dari situ diambil hukum. Ada dalam kisah yang lain, dalam contoh yang lain, bagaimana melalui sirah para ulama mengistinbatkan hukum. Kalau seandainya kita sudah ihram untuk haji, ihram untuk umrah, lalu tiba-tiba kita lepaskan tanpa ada sebab, berarti kita harus bayar dam, harus kena dam.
Tapi boleh enggak niat ihram kita itu dibawa atau dilakukan dengan mengucapkan syarat? Saya ihram, tapi dengan syarat kalau terjadi sesuatu, saya akan tahallul. Apakah dibolehkan atau tidak? Ihram mu'allaq, dita'liq, diberikan syarat. Ternyata dalam kajian fikih melalui sirah Nabi itu juga dapat terjawab dan dibolehkan. Sehingga kalau seandainya terjadi syarat tadi itu lalu kemudian dia tahallul, maka dia tidak kena oleh dam. Dari mana diambil? Itu bukankah peristiwa umrah pertama Nabi itu dicegat? Jadi umrah pertama Nabi, baru itu dia mau mengerjakan umrah itu, maka dicegatlah oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang Quraisy Mekah di wilayah Hudaybiyah. Maka namanya terjadi nanti perjanjian Hudaybiyah. Di situ dia dicegat. Tidak boleh kalian masuk Mekah sekarang ini. Terlarang. Harus pulang ke Madinah. Kalau mau juga tahun depan. Tapi cuma bolehnya 3 hari. Nah, terjadilah perjanjian-perjanjian tadi itu. Padahal mereka semua dalam keadaan ihram. Semua mereka dalam menggunakan pakaian di mana niat berangkatnya dari Madinah itu, dari Zulhulaifah itu adalah untuk ihram. Nah, dari situ, dari kisah itu diambil oleh para ulama. Seandainya kita meniatkan untuk ihram atau haji, lalu kita sebutkan syaratnya, dan jika terjadi, maka berarti kita tidak kena oleh dam. Umpama saya umroh tapi diniatkan oleh yang berniat tadi, seandainya nanti di jalan terjadi sesuatu yang membuat saya harus membatalkan ihram, maka saya akan membatalkan. Itu namanya syarat. Bolehkah? Ternyata berdasarkan kisah tadi dibolehkan jika memang itu dilakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan istinbat al-ahkam min mawaqif an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari interaksi Nabi itu berdasarkan kajian-kajian sirah, seperti yang kita katakan tadi, kadang-kadang bersama non-muslim kita bisa mengambil hukum, bahkan banyak hukum dalam persoalan muamalah. Dalam persoalan bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Bukankah Nabi adalah orang-orang yang juga bermuamalah dengan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Mekah yang tidak muslim ketika itu. Bahkan dengan orang-orang yang berada di Madinah ketika Nabi sudah di Madinah, dengan Yahudi Madinah. Bermuamalah dalam artian Nabi pernah menggadaikan baju besinya hanya untuk gandum, sekian kilo gandum. Karena Nabi tidak punya, lalu Nabi menggadaikan baju besinya. Oleh karena itu dalam persoalan muamalah, dalam masalah muamalah, tidak ada halangan bagi kita untuk bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kufar. Agama juga membolehkan. Yang dipandang bukan apa agamanya, tapi yang dipandang dari sisi itu adalah dia dengan kita sama-sama manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ndak ada piti tetangga waktunya ndak muslim dah boleh apa bantu? Boleh. Ndaknya makan saya itu boleh apa makan? Boleh. Kayaknya awak makan boleh. Apa dia entah? Tengok dulu apa nah? Apa nanti bayar. Kok B2 bayar. Atau B1 ajan dia ambil. Cuma ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Ini kalau bahasanya bagi kuali, kau baca pujapu kuali itu bagai hijau. Nanti kau 7 kali. Nantinya 7 kali. Berarti ada kehati-hatian. Tapi yang jelas kita ketika ingin berbuat baik dalam artian muamalah, Nabi pun bermuamalah. Bahkan termasuk bermuamalah dalam persoalan uang. Nabi menerima hadiah dari raja-raja
Nabi menerima hadiah-hadiah dari raja-raja yang dia tidak muslim. Dia belum memeluk agama Islam syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apa yang dimiliki oleh orang itu seandainya dia dapat dengan cara yang tidak sah, umpamanya mereka pelaku riba. Dulu kan riba yang mewarnai ekonomi jahiliyah dulu itu adalah riba. Dosanya ada pada mereka. Dosanya ditanggung oleh dia yang sebagai pelaku. Karena dia yang melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu tanzimul alaqah ma'al akharin, bagaimana membangun hubungan, korelasi dalam bermuamalah dalam kehidupan ma'al akharin, bersama orang-orang lain meskipun dia bukan muslim. Ternyata agama mengatur dan membolehkan. Lain halnya nanti kalau sudah ada hubungannya dengan persoalan akidah. Kalau ada persoalan akidah, nampaknya memang harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan dan harus ada jati diri. Tidak ada ingin saling menghormati, sama-sama menjaga unsur-unsur kemanusiaan. Kita adalah sesama manusia. Itu campur aduk aja kok ndak dibedo-bedokan kok muamalah kok ibadah. Nabi menunjukkan ketegasannya. Nyoba dulu orang jahiliyah Mekah itu membujuk Nabi agar saling menghormati dalam artian saling menghargai apa yang disembah. Sebab tahu kok kami siap kami menyembah Tuhan kamu wahai Muhammad. Tapi kok gantian nih ya. Kamu siap pula untuk menyembah Tuhan kami. Kalau sudah hubungan soal sembah-sembahan, soal beribadah kepada Allah, pada ada cerita maka lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kamu bawa agamamu, saya untuk saya agama saya. Oleh karena itu ketika kita tegas dalam persoalan akidah, ini bukan berarti kita tidak menghargai agama lain. Bukan. Justru karena kita menghargai itu. Karena kita ingin menghargai dan menghargai mereka punya agama. Udah, untuk kalian saja itu. Karena kalau kita ikut-ikutan, kok enggak sama. Wah, nak contohnya. Begitu juga dengan dia. Ketika ikut-ikutan bersama kita, enggak juga sesuai itu orang. Nyendak kojinya nih Bu Era. Nah, oleh karena itu dari sirah di sini bisa kita dapatkan hukumnya. Disinilah para ulama mengistinbat hukum. Nah, jadi ikhwati fillah, saya kira tentu kita akan punya banyak contoh dalam persoalan ini. Kalau kita lihat kalau tadi kan istinbat ahkam, ada yang penekanan yang sedikit agak berbeda, ma'rifatu kaifiyati tatbiqin amali, untuk mengetahui bagaimana cara mempraktekkan secara amaliyah hukum itu sendiri. Gini contoh Mama, ketika kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, dan ayat-ayat syukur itu banyak sekali. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah tambah. Bagaimana kita memahami tatbik amali dari syukur? Di mana dapat dakwah? Dari sirah, dari sejarah Nabi. Nabilah orang yang contoh yang paling real dalam membuktikan dan memaknai syukur. Seperti yang kita katakan pada awal mukadimah tadi. Ketika kita disuruh oleh Allah, waskurullah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Kan ada perintah. Yang pertama kali yang mengamalkannya adalah Nabi. Bagaimana cara mengamalkannya? Dari sirah kita bisa paham. Satu ketika Aisyah Ummul Mukminin agak
heran-heran, kaget-kaget nih. Nampak ada yang bongkak kaki Nabi. Ya Rasulullah, apa rencana tuannya? Sampai bongkak kakinya. Padahal surga sudah dijamin, dosa sudah diampuni. Tak bolehnya. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah saya ingin, wahai Aisyah, untuk menjadi hamba yang bersyukur? Berarti yang dibuat Nabi itu, tumi sampai bongkak-bongkak tadi itu, untuk mensyukuri apa yang sudah pasti. Nyosrogolah pasti, dosa terampunilah pasti, maqam mahmudah pasti juga. Walaupun Nabi selalu meminta kita untuk membaca itu, mendoakan beliau agar mendapatkan maqam mahmudah. Karena itu doa setelah azan kan, maqam mahmudah itu, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudah. Itu doa kita untuk Nabi. Nabi menyuruh kita membaca. Kata Nabi, siapa yang membaca itu setiap dia dengar azan, selesai azan baca itu doanya Nabi, halat lahu syafaati, pasti dapat syafaat. Halal baginya syafaatku nanti di hari mahsyar. Barang siapa yang membaca doa itu. Oleh karena itu jangan lupa membaca doa itu setiap selesai azan. Baca itu, boleh dapat syafaat. Berarti walaupun Nabi minta, tapi insya Allah itulah untuk Nabi Muhammad, maqam mahmudah. Dan beliau bersyukur dengan cara contoh tadi, untuk mendapatkan sesuatu yang sudah pasti. Kalau awak beramal, apakah untuk mensyukuri apa yang sudah pasti? Nah, untuk berharap mendapatkan sesuatu yang ulun pasti. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita ini masuk surga. Kita hanya berharap agar Allah dengan karunia-Nya, dengan itu kita masuk surga. Tapi seperti apa syukur kita kepada Allah? Seperti apa ibadah kita kepada Allah? Tatbik amali, aplikasi amaliyah untuk kata syukur, memang itu datang dari sirah Nabi. Kita bisa gali dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan bahwa syukur itu ada 3. Jadi syukur bisa dilakukan dengan 3 hal, 3 cara. Syukur lisan yang mengucapkan Alhamdulillah. Syukrul qalbi, syukur yang dilakukan oleh hati. Hati kita yang bersyukur. Dalam artian apa? Amal hati itu apa? Mahabbah, cinta. Kita semakin mencintai Allah. Bagaimana kita semakin bertawakal kepada Allah. Berarti itu amal hati yang kalau ia bekerja sesuai dengan panduan Nabi, berarti itu bukti dari syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ada namanya syukrul jawarih. Syukrul jawarih itu artinya adalah syukur anggota badan, anggota tubuh. Anggota tubuh kita bisa bersyukur, dia tidak bisa berucap. Inilah beda nanti asyukru dengan alhamdu. Kan puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan. Ada puji, ada syukur. Puji itu alhamdu, syukur itu asyukru. Apakah sama? Ternyata dari sisi tadi beda. Kalau alhamdu, memuji Allah hanya dengan lisan. Kalau memuji Allah hanya dengan lisan. Tapi kalau syukur bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh. Saat kaki kita melangkahkan ke tempat ibadah, kaki kita sedang bersyukur. Karena kalau langkah itu tertuju ke tempat maksiat, berarti dia sedang kufur.
Kening yang sujud di lantai, dia sedang bersyukur. Karena kalau kening itu jauh dari tempat sujud, berarti dia sedang kufur. Kalau kita sehat, lalu sehat itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti jawarih, anggota tubuh kita sedang bersyukur. Sebab kalau seandainya sehat, lalu dibawa ke tempat maksiat, berarti jawarih kita sedang kufur. Ya, jadi dari sisi ini, syukur lebih luas daripada alhamdu. Karena alhamdu hanya dengan lisan, hanya dengan ucapan. Tapi kalau dilihat dari sisi kenapa kita harus bersyukur dan memuji Allah, alhamdu lebih luas daripada asyukur. Kenapa demikian? Karena alhamdu bisa kita lakukan, baik nikmat itu kita rasakan atau nikmat dirasakan oleh orang lain. Sementara kalau syukur, kita hanya bersyukur kepada Allah pada saat nikmat itu kita yang merasakan. Ketika orang lain yang merasakan, kita tidak bisa bersyukur atas nikmat itu karena dia yang harus bersyukur. Tapi kita bisa memuji Allah. Kecuali kalau ada kebaikan yang kita rasakan ketika dia mendapatkan nikmat. Ketika anak saudara diterima di perguruan yang dia selama ini dia tunggu-tunggu. Temo lulus, nyendak anak awak, keponakan awak. Bolehkah dan bisakah kita memuji Allah? Itu pasti bisa. Bisakah kita bersyukur? Bisa kita bersyukur. Seandainya nikmat itu sampai tersambung ke kita, kita ikut merasakan, maka kita bisa bersyukur. Tapi kalau tidak, berarti dia yang bersyukur dan kita bisa memuji Allah. Dari sisi ini, alhamdulillah lebih luas daripada asyukru. Jadi kembali kepada contoh yang pertama tadi, bahwa dari situ kita bisa memahami secara baik dari sirah Nabi apa dan bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Ternyata cara bersyukur Nabi itu tidak hanya dengan mengucapkan secara Utsman ibn Affan inginnya memberi ke saudara, tapi tidak boleh Nabi itu. Apun tu anak istri orang kayaknya. Oleh karena itu agama ketika menyuruh sesuatu sama sekali bukan untuk membebani, bukan untuk menyulitkan, hanya sekadar menguji keimanan kita. Allah yang memberi, lalu Allah uji, siapkah kita memberi sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Baik ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita sedikit dengan menambah beberapa contoh. Tadi kita katakan istinbat ahkam itu bisa diambil dari sirah dan juga bisa ma'rifatu kaifiyati tatbiqin amali. Kita bisa mengetahui cara yang paling tepat dalam ibadah, dalam amaliyah itu dari mana kita bisa paham. Itu dari Nabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berlaku nanti dalam berbagai ibadah, sholat, haji, puasa, wudu. Contohnya begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar tidak boros dalam berwudu, dalam menggunakan air. Jadi kata Rasul, hematlah kalian dalam berwudu menggunakan air, meskipun kalian berwudu di pinggir sungai, di pinggir laut. Kalau di pinggir laut, ambil wudu, kok basah-basah nu berkurang air laut tu. Nggak ada kan? Tak boleh suara Nabi hemat. Berarti yang terpenting di sini bukan berkurangnya air tadi, tapi adalah sikap kita yang menyamai atau sesuatu yang disukai oleh syaitan. Mubazir dalam melakukan sesuatu. Padahal enggak, dia kan berkurang air sungai itu kalau mubazir, Pak. Wah, ambil sember untuk mukul rumah. Berkurang air sungai? Enggak. Tapi sikap itu sesuatu yang disukai oleh syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syaitin. Nah, bagaimana kita tahu, bagaimana cara mengetahui hemat itu seperti apa? Dari sirah Nabi nampak. Nabi itu berwudu cukup dia dengan satu botol kecil, karura. Karura itu ada ukuran botol kenek ya. Bisa dia berwudu dengan itu, bahkan dengan mandi. Disebutkanlah hadis itu oleh Ibnu Umar bahwa Rasul mandi dan berwudu dengan karura itu, satu botol kecil tadi. Ada di antara sahabat cendokannya dan tidak cukup renanya.
Marah Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Orang yang lebih baik dari kamu, orang yang lebih padat jenggotnya dari kamu, cukui ini, tuang dari cukui. Karena Nabi melakukan, mempraktekkan seperti itu. Nah, ini memang perlu tuh diingatkan. Kelawak kadang lu mulai diudu oleh lah buka keren. Bawa namanya saya kok keren lah kalau ayo. Hah? Bertanya lo aja. Jadi mau dia naikkan nih, ada masalah macam. Hanya ndaknya di wudu ada keren lah buka. Sampai lo bacito dan lu kan. Ya, banjir gini kan. Jadi tatbik amali, Nabi cukup dan karura bahkan untuk mandi. Jadi ini diantara contoh dalam persoalan ibadah melalui sirah nampak oleh kita. Walaupun kadang ada ayat menyuruh kita begini, tetapi dalam sirah, melalui sirah nanti nampak apa sebenarnya yang diharapkan dari ayat itu. Meskipun hanya satu hukum itu saja atau mungkin ada hukum yang lain. Contoh, ketika Al-Quran menjadikan safar itu sebagai uzur syar'i, boleh berbuka saat safar. Tetapi pertanyaannya, apakah wajib berbuka atau tidak? Ini ayat sebenarnya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh hendak puasa tapi ganti ayamin ukhar pada hari yang lain. Karena wajibkah kita berbuka atau tidak? Dapat jawabannya dari sirah. Karena dari sirah kita menemukan Nabi melakukan perjalanannya bisa dalam Ramadan, bisa di luar Ramadan. Dan ketika dalam Ramadan ada saatnya Nabi menyuruh mereka semua berbuka. Semua Nabi buka sudah, pindah semua dah. Ini Nabi adun lah. Akhirnya dia ambil dan Nabi minta ayu dah. Minumnya ada para sahabat untuk membuktikan kalau ini lah berbuka. Apa berbuka sahabat? Kalau enggak boleh. Lalu Nabi mengatakan kok ada dia yang puasa lah hanya Nabi. Ulaikal usa. Mereka durhaka. Kok ada juga soalnya Nabi lah buka. Berarti semua mereka berbuka. Tapi ada hadis yang lain juga mengatakan bahwa dalam perjalanan juga Nabi dengan para sahabat diriwayatkan oleh sahabat minnas sha'im wa minnal muftir la ya'ibu sha'imul muftira wa lal muftiru sha'imah. Di antara kami ada yang berpuasa, ada juga yang berbuka, tapi yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak pula mencela yang puasa. Ada lagi satu riwayat datang dari sahabat bahwa dalam satu perjalanan semua mereka berbuka kecuali dua, Abdullah ibn Rawaha dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari semua riwayat ini berarti yang ada di ayat faman kana minkum maridhan aw ala safarin, safar bukanlah sebab yang mewajibkan untuk berbuka saat kita safar, tetapi uzur syar'i yang perlu untuk diambil bagi mereka-mereka yang memang agak kesulitan kalau dia tetap berpuasa. Kok kan payah-payah saudaranya buka lah belok berbuka karena itu sebagai uzur syar'i. Tapi kalau seandainya aman-aman enggak berbayar sewanto ya dalam sawadnya enggak lah wibano dalam redakan boleh puasa boleh, karena ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi tetap berpuasa meskipun ada riwayat yang dimana mereka semua diminta untuk berbuka. Jadi ini bisa diistimbatkan hukum, dan dengan sirah kita bisa memahami tatbik amali.
tatbik amali. Bagaimana kita menerapkan amaliyah hukum-hukum yang ada. Dan itu ada banyak contoh nanti dalam berbagai hal. Kalau seandainya kita tidak menyadari bahwa di pakaian kita ada najis, tabo sholat, sudah sholat, kalau dari masjid sampai di rumah, rupanya di pakaian ada najis. Pakaian yang berpakai tadi ke masjid, rupanya ada najis. Sedangkan salah satu dari syarat sahnya sholat harus bersih pakaian, badan, dan tempat. Akhirnya pakaian karena najis. Apakah sholat diulang atau tidak? Jawaban bisa didapat dari sirah. Jawaban bisa didapat dari sirah dan para ulama mengistimbat. Dari riwayat mana? Ini barangkali dalam majelis-majelis yang lain dulu sudah pernah saya sampaikan. Lalu kaji lah dia bunyi sangi esok kan. Tauhid. Bisa kita dapatkan dalam riwayat Rasul dengan para sahabat, kebetulan mereka sholat dengan menggunakan sandal. Selesai 2 rakaat, Nabi naik ke rakaat ketiga, lalu dia membuka sandalnya. Allahu Akbar, buka sandalnya. Sahabat yang di belakang Nabi buka lah terempar. Nabi buka makan. Selesai sholat Nabi nanya, apa dia buka lah kalian nih? Karena kami nampak kamu buka sandalnya Rasulullah. Jadi itu sahabat doa kalau di hadapan Nabi itu tidak banyak tanya orang. Awak kini memang banyak tanya. Lah jole nah hadis kira itu kan untuk orang dahulu dunia dan tak awak adanya. Sangko tu orang dahulu dia bagi hukum. Sahabat dulu enggak, karena kamu buka sandal, maka kami buka. Berarti ada keinginan untuk mentaati. Kan itu? Barulah Nabi mengatakan, tadi saya dibisiki oleh Jibril. Datang Jibril untuk menyampaikan bahwa di sandal saya ada najis dan dia meminta saya untuk melepaskan, maka saya lepaskan. Lalu apa yang diistimbat oleh ulama? Kok dihukumkan tidak harus diulang? Karena Nabi setelah buka sandal mengulang dari awalkah atau melanjutkan? Melanjutkan ke rakaat ketiga. Berarti 2 rakaat pertama sah atau tidak sah? Sah. Seandainya ada najis yang tidak diketahui membuat sholat tidak sah, maka Nabi akan mengulang sholatnya dari awal. Kini tidak diulang, tidak. Lanjutkan ketiga. Berarti 2 rakaat pertama hukumnya sah. Padahal pakai najis. Iya, cuma tidak tahu. Nampak enggak istimbat hukum atau tatbik amali yang diambil dari sirah. Maka kalau seandainya terjadi nanti setelah kita sholat tahu kalau di pakaian kita ada najis, berarti tidak perlu diulang. Itu berbeda nanti kalau seandainya selesai sholat bau tekanan, kesan tidak ambil uduk dah, atau dianggap masih suci, tetap dia sholat isya dengan keyakinan bahwa dia masih suci. Tadi sholat maghrib maka dia yakin kesan selesai sholat bau tekanan, kesan ada nang kalu tadi cuma dan tidak tekanan, diulang ke sholat. Kalau tadi enggak kan? Sekarang soalnya adalah persoalan dia tidak berwudu, lupa, tidak tahu. Selesai sholat baru dia ingat. Diulangkah? Jawabannya diulang. Apa bedanya? Yang pertama tadi hubungannya dengan najis, sedangkan yang kedua hubungannya dengan hadas.
Kalau najis itu sesuatu yang terpisah dari kita. Awak suci subhanallah. Kok dilopen pakaian tadi, kita dihukumkan suci atau enggak? Suci. Karena najis itu sesuatu yang di luar kita. Tapi kalau hadas itu sesuatu yang di dalam kita, bukan di luar. Karena syariat tidak menghukumkan kita sebagai orang yang suci kalau kita dalam keadaan hadas. Berarti kita tadi sholat dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau najis yang ada di pakaian, kita sholat dalam keadaan suci. Karena kita berwudu suci, tidak ada hadas kita. Cuma hanya di pakaian ada. Dan itu sesuatu yang terpisah. Nah, jadi beda kalau hubungannya sama najis, maka teruskan dan tidak diulang. Tapi kalau hubungannya sama hadas, maka berarti sholat diulang. Terjadilah itu pada Umar bin Khattab juga. Di waktu subuh dia sholat, ternyata dia lupa untuk mandi janabah, dia hanya sekadar berwudu saja. Sampai dia di rumah baru teringat, lalu dia mandi untuk raf'ul janabahnya, raf'ul hadas, dan kemudian dia mengulang sholat subuh. Jadi ikhwati fillah, ini beberapa contoh yang yang bisa kita lihat bagaimana para ulama memahami sebuah amalan atau mengistimbatkan sebuah hukum, dan itu diambil dari sirah Nabi, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah mencampuri istri dan keluarga diborong dan sapar di lebo jangan. Jangan sengaja lo sapar boleh bisa batal. Salah satu dari yang membolehkan kita tadi tidak berpuasa, uzur syar'i adalah safar. Kalau seandainya ada orang safar itu hendaknya puasa dan alasan karena itu adalah salah satu dari uzur, boleh dia untuk tidak berpuasa. Kalau beliau tidak puasa, berarti boleh makan, boleh minum. Itu boleh nanti tadi capek lain. Kalau berencana puasa isu. Namun di sini ada pertimbangan yang disampaikan oleh para ulama. Ada yang disampaikan, apakah kita diminta untuk menghormati kemuliaan puasa, kemuliaan masa. Jadi kemuliaan itu ada syaraful makan, ada syaraful zaman. Syaraful makan itu kemuliaan tempat, syaraful zaman itu kemuliaan waktu. Ketika kita tidak berpuasa, tetapi untuk menjaga kemuliaan waktu Ramadan. Apakah wanita dalam keadaan haid bolehnya bebas dia makan-makan depan orang? Padahalnya tidak puasa kan? Ihtiraman itu lisyarafil zaman. Oleh karena itu ada di antara sebagian ulama untuk memuliakan masa atau waktu Ramadan itu jangan lakukan. Tetapi dari segi hukum memang boleh makan, boleh. Kok apa tidak boleh tadi? Karena itu kan, karena dia memang dihukumkan tidak berpuasa. Nah, oleh karena itu pertimbangan yang mengatakan lebih baik tidak itu adalah ihtiraman li syarafiz zaman, untuk menghormati kemuliaan masa. Masuk waktu Ramadan itu yang kemudian dia mulia. Sama dengan ada larangan wanita haid masuk ke dalam masjid. Ada yang memberikan alasan supaya tidak mengotori. Nanti kalau jangan-jangan nanti ada tetesan darah. Sekarang bagaimana kalau dibalut sebaik mungkin dan dengan segala cara, tidak akan kotor lah. Boleh? Maka
Ada nanti perbedaannya itu. Sebagian mengatakan untuk menghormati kemuliaan masjid. Tetap sebagian tidak membolehkan. Apalagi kalau tidak ada alasan sama sekali. Walaupun dalam perkembangan ikhtilaf saya tengok itu ada yang membolehkan kalau tujuannya untuk taklim dan lain sebagainya. Kan ada yang seperti itu. Kalau tidak dapat dia lagi, dia mau ilmu tuh kecualinya masuk ke dalam, ada yang membolehkan. Tetapi sebahagian tetap bertahan untuk tidak, bukan sekadar agar tidak kotor, tapi menghormati kemuliaan masjid, kemuliaan tempat. Gitulah kira-kira analoginya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nyambung dengan tadi. Masalah najis. Kan kalau tadi suruh terompak, kok ini di pakaian misalnya. Kan dibuka lah Sarawak itu. Kau tinggal sholat, putuskan sholat. Kalau ketahuan saat kita sholat dan tidak bisa lope daya awak, berarti putuskan sholat kita. Nabi yang boleh tahu tadi, nyo bisa melopen terompak, cek di lopen, namanya kan. Kalau seandainya kayak baju ngomong bapak tidak mungkin melopen kan, berarti keluar dari sholat untuk kemudian dibersihkan atau diganti dan kemudian nanti ulang sholat dari awal. Ulang dari awal dong. Jangan pomo 2 rakaat bekok. 2 rakaat bekok kan? Aduh sana kalau atau kok tambah 3 enggak. Ulang dari awal. Jadi ada memang ilmunya itu diberikan penjelasan oleh para ulama. Contoh begini, kalau awak lupa sholat, lupa rakaat, 2 salam, kosan lain 2 rakaat lah. Setelah salam terkadang itu diulang dari awal atau tambah? Dan tadi apa ada diulang? Kata tadi kan ganti juga salam nama. Maka para ulama membedakan begini. Kalau seandainya kita memutuskan sholat kita dengan keyakinan bahwa sholat sempurna, kasana belum sempurna lah, berarti tambah. Nyo sholat salam 2 rakaat dengan keyakinan lampe, kasan 2 berarti belum sempurna, maka tinggal tambah. Tapi kalau kita meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat belum sempurna, berarti ulang dari awal. Sholat bersama imam sholat isya, pas 3 rakaat batal wudu. Kalau tinggalkan sholat, kita meninggalkan sholat kita itu dengan keyakinan sholat sempurna atau belum sempurna? Belum sempurna, berarti ulang dari awal. Nanti ambil wudu, aja tambah cek. Allah sudah 3 tadi nanya kan, tambah cek lah enggak. Karena dia meninggalkan sholat dalam keadaan dia yakin sholatnya belum sempurna. Itu jadi kata kunci. Kalau dia berhenti meninggalkan dengan keyakinan sudah sempurna, berarti tinggal tambah. Kalau ternyata belum. Tapi kalau seperti yang tadi yakin belum sempurna, berarti harus diulang dari awal. Begitu diberikan penjelasan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Sama. Masalah Umar tadi. Masalah? Jadi Umar apa makmum dia? Imam apa makmum? Yang mana? Umar tadi. Umar tadi wallahu a'lam, tapi fi zahir imam. Karena khalifah biasanya Mana Ustaz? Bagus pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan pertanyaan itu pernah dipertanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Apakah juga makmum harus diulang? Dalam jawaban beliau, tidak. Karena makmum sudah mengerjakan sholat sesuai dengan yang diperintahkan, ikut imam, mereka suci. Cuma kebetulan imam dalam keadaan tanpa dia sadari, dalam keadaan tidak dia dalam keadaan suci. Oleh karena itu jawaban beliau yang pernah saya baca, wallahu a'lam, itu seingat saya, untuk makmum tidak diulang, apalagi nanti janjian makmum teman-teman tinggal itu kan dijejik.
Nggak mungkin dicecek-cek dah kan? Atau kan lah sonang kini media sosial banyak pusat itu kan dibuat di Facebook. Nggak mungkin lah kan? Jadi saya kira apa dijawab oleh beliau itu cukup logis, karena yang bermasalah adalah imam, dan itu bukan karena kesengajaannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sudah hanya dan lalu menunjuk tadi. Masalah ya seseorang tadi yang hadas tadi yang setelah buat ingat ya Ustaz. Apakah umpamanya ingatnya besok paginya? Apa itu sholat lain itu yang tinggal dikodok atau gimana? Ikut dalam sholat wudhu atau janabah? Janabah. Kalau dalam keadaan janabah pas pertanyaannya, tapi kalau dalam berwudhu tentu kurang pas. Ada umpamanya orang yang sholat subuh, ternyata dia dalam keadaan junub dan dia tidak menyadari kalau dia dalam keadaan junub. Zuhur sholat, coba lihat. Asar sholat, coba lihat. Sampai isya. Subuh esok butuh kanan. Nyado yang ado pengen kan jadi subuh esok butuh kanan. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, berarti sholat yang tadinya dalam keadaan janabah dia harus ulang. Waktu masing-masing. Enggak. Karena mengqadha tidak mesti menunggu waktunya. Dia harus mengulangnya karena dia mengerjakan dalam keadaan tidak suci. Jadi bisa dengan dalam satu waktu ya sesuatu tadi sholat tadi. Iya, subuh dulu, kemudian setelah itu zuhur, kemudian asar, sama dengan seandainya tertinggal atau tertidur lolo aja masih boleh, jago maghrib. Berarti zuhur, asar, maghrib. Atau ndak nunggu zuhur isunya udah mampu kan? Karena menama an salatin aw nasiyaha falyuaddiha hina dzakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa, ndak terkenang dek ngaji salat dulu, falyuaddiha hina dzakaraha, maka hendaklah yang mengerjakannya pada saat dia mengingatnya. Berarti tadi harus dia ganti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Banyak pertanyaan sekali siro kan. Nolah siro dulu ndak betul tanya-tanya sana. Sebentar. Tiga andek. Eka sahur Pak sudah koleng. Kan diistimewakan apa tadi syarat Boleh membuat syarat dalam niat ihram. Rasulullah itu kan Rasulullah. Apakah Rasulullah dari Madinahnya membuat syarat? Itu pertama. Iya. Yang kedua, kalau kita pergi umrah misalnya, kan? Kita pergi umrah ihram itu kan melanggar dari. Iya. Tapi tidak dalam haji itu tak. Pokok kita kan. Melanggar ya aturan-aturan. Ihram gitu kan. Tapi tidak di dalam haji ya. Umrah biasa kok. Apakah kita kena Ndang. Kita iya. Yang ketiga kalau kita kan kedinginan gitu kan. Kalau di Mekah kan tidak bisa. Kalau kita di rumah itu kan yang kenapa kan? Tidak sabar kan. Boleh jangan dingin. Itu kau jayangnya. Dan jauh dan paling sonang dulu. Menu kau jayangnya jaga. Tidak ada masalah. Ambil yang dingin, campur sekenek jayangnya. Jangan lebih banyak lah jayangnya kalau boleh. Alah, tweet kulit tu. Sekadar untuk
sekedar untuk mengapa saja. Yang terlarang panas itu kalau dipanaskan oleh matahari, namanya musammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Ndak lo haram lo, tapi para ulama mengatakan itu makruh untuk jadikan bersuci. Pemado ember do penuma pono da ayu kono apa cahaya matahari ange itu tuh musammas. Kenapa para ulama mengatakan makruh? Karena katanya yurisul baras, itu akan menyebabkan kulit penyakit apa istilahnya? Sopak kalau dipakai itu. Jadi para ulama menghukumkan itu untuk kemaslahatan bagi kita kan. Hukum itu kan memang semua adalah untuk kemaslahatan kita. Itu untuk yang pertama. Ketika kita umroh lalu melanggar aturan, berarti kita melanggar aturan yang memang harus sesuai dengan ketentuan Nabi. Mana hal-hal yang harus dibayarkan damnya, berarti harus dibayar. Untuk haji ada pula, cuma masanya tentu lebih lama. Kalau umroh kan, umroh nanti datang kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Sedangkan haji dia bisa 3 atau 4 hari, maka lebih lama. Sehingga orang cenderung membahasnya pada haji karena kemungkinan terjadi itu memang pada hajinya sampai akhir, maka. Tapi kalau umroh kan sekali lah mikot, nanti sampai di Makkah di Masjidil Haram selesai. Nah, tapi kalau memang terjadi pelanggaran, maka ada ketentuan yang harus diikuti. Kalau memang pelanggarannya hubungannya dengan dam, berarti dibayar dengan dam. Yang ketiga, inilah nanti akan kita coba lihat dalam sirah Nabi itu ketika sampai pada Bai'atur Ridwan, apakah Nabi mensyaratkan? Wallahu alam, secara zahir kayaknya tidak, karena tidak ada tidak diduga itu akan terjadi. Cuma dari kisah itu diambil satu kesimpulan hukum supaya lepas nanti dari tuntutan hukum, kewajiban denda, maka dibolehkan untuk memberikan syarat dalam niat ihram. Maka kalau dikatakan idza habasa habisun, kalau seandainya nanti ada yang menghalangi saya untuk meneruskan umrah atau ihram saya, maka saya akan bertahallul di tempat itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita lihat lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Ini iya pertanyaan sampai namanya atau pertanyaan awak? Ulama tadi tonjol bersabar ya, bersabar lagi dari negara lain. Iya, makanya dari segi hukum kan iko boleh tapi iko enggak. Maka boleh, tetapi ada sebagian yang membawa kita untuk lebih berhati-hati karena kita menghormati kemuliaan masa Ramadan itu betul yang mulia, sehingga kita tidak melakukannya. Tapi kalau dari segi hukum asal memang dapat dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fillah, saya kira cukup.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada majelis di malam ini menjadi ilmu bagi kita insyaallah. Semoga Allah membuka pintu hati kita untuk tetap belajar dan memudahkan kita untuk istiqamah berada di atas sunnah Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama